Selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Para bapak dan ibu, jamaah salat subuh, jamaah taklim Sabtu pagi yang berbahagia, rahimakumullah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan barakah, rahmat, hidayah serta maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah, kita masih dan selalu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang tidak terhitung, nikmat yang begitu banyak. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, melaksanakan kewajiban kita, sholat wajib, sholat subuh, dan kita lanjutkan dengan kewajiban thalabul ilmi. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita di awal hari ini betul-betul ikhlas, semata-mata mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah akan memudahkan langkah kita menuju surganya. Amin ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita lanjutkan terkait dengan tuntunan sholat wajib ya, di dalam Himpunan Putusan Tarjih jilid 3. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai apa Bapak Ibu? Oh, baru sampai situ ya. Berarti kemarin itu baru pengertian muqaddimah nggih. Muqaddimah. Pada muqaddimah nggih. Persiapan salat berarti sudah nggih. Persiapan salat sampai selesai. Masuk kepada kaifiyah, tata cara salat. Ya, tata cara salat farid, munfarid, maaf, tata cara sholat munfarid ya, sholat wajib ya. Baik Bapak Ibu, memulai kajian kita, tentunya kita tadi disampaikan luruskan niat kita kok belajar sholat lagi gitu ya, mengoreksi sholat kita kembali, apa perlu gitu kan. Saya kira kalau saya sendiri sangat perlu ya, sangat perlu. Jadi sholat kita memang harus selalu dikoreksi. Bisa jadi kita sudah punya ilmunya, tapi kadang-kadang juga lalai dari mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Kita sudah membaca hadis, membaca tuntunannya, tapi kadang-kadang ketika praktek kita lalai juga dari tuntunan itu. Maka memang ya sebagai fungsi mengingatkan itu juga sangat penting. Dan barangkali juga ada hal-hal yang dulu kita belum tahu, kemudian kita kaji kembali menjadi tahu. Dulu belum kita kerjakan, tapi kemudian setelah kita kaji bersama ya sesuatu itu menjadi kita yakini sehingga kita kerjakan. Baik Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang sholat munfarid, sholat wajib. Yang pertama, setelah ada persiapan-persiapan yang kita lakukan ya, untuk melakukan sholat yang ditujukan atau yang tujuannya itu, dengan persiapan-persiapan itu sholat kita akan menjadi lebih fokus, lebih khusyuk, lebih baik. Oleh karena itu tidak boleh diringankan atau dianggap ringan
terkait dengan persiapan sholat itu. Setelah persiapan sholat selesai, kita lakukan amaliyah sholatnya itu sendiri. Dan amaliyah sholat diawali dengan takbiratul ihram. Pernah saya sampaikan barangkali makna atau pengertian daripada sholat. Apa itu sholat? Kalau sholat secara bahasa, as-sholatu lughatan, kayaknya sudah ya. Sholat secara bahasa itu apa? Ad-du'a, doa. Wa syar'an, dan secara syariat, secara istilah, sholat itu apa? Aqwalun wa af'alun makhsusatun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim. Jadi sholat itu adalah aqwalun wa af'alun, ucapan-ucapan, bacaan-bacaan, wa af'alun, dan perbuatan-perbuatan, makhsusatun, yang ditentukan. Jadi tidak boleh, kalau bahasa Jawane niku napa, nganggo sekarpe dewek. Yang dibaca nganggo sekarpe dewek, lawonyong kepengine giye. Nah, maka ya giye sing tak waca. Itu tidak boleh. Ya, gerakannya juga tidak boleh nganggo sekarpe dewek. Itu juga tidak boleh. Gerakannya juga sudah ditentukan. Maka Rasulullah menegaskan, shollu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku salat. Artinya salat yang kita kerjakan betul-betul harus mencontoh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara mempelajari hadis-hadis tentang salat yang sahih atau yang makbul lah, yang bisa diterima. Baik, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah berdiri. Ya. Maka kalau kita lihat di dalam HPT jilid 1, nggih. Kalau kita langsung kepada HPT jilid 3, nggih. Kalau di dalam HPT jilid 1 di sana disebutkan begini, Pak. Faida mana ini? Pertama kaifiyah. Nah ini. Idza qumta ila shalah faqul Allahu akbar. Ini HPT jilid 1. Ya. Ketika engkau berdiri hendak sholat, maka ucapkanlah Allahu akbar. Kemudian mukhlishon niyataka lillah, dengan ikhlas niatmu karena Allah. Ini di HPT jilid 1. Di HPT jilid 1 ini itu memberikan pemahaman bahwa ikhlas niat itu bersamaan dengan takbiratul ihram. Ini di HPT jilid 1. Kemudian dikoreksi oleh tarjih di HPT jilid 3. Niatnya itu bukan bersamaan dengan takbiratul ihram. Bahkan kalau secara letterlek urutan di dalam susunan tuntunan ini, makanya ada seorang ulama yang mengatakan Muhammadiyah itu niatnya bar takbir. Nah ini satu kekeliruan yang sangat besar. Karena di dalam HPT jilid 1 monine kayak gitu. Idza qumta, jika engkau berdiri hendak sholat, ucapkanlah Allahu akbar, dengan ikhlas niatmu karena Allah. Seolah-olah niatnya itu setelah takbir. Padahal di dalam penjelasan-penjelasan tarjih, pada pendapat tarjih yang pertama ini, itu bukan setelah takbir, tapi bersamaan dengan takbir. Pada saat itu, atau pendapat yang pertama dari Muhammadiyah, itu masih mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Itu Bapak Ibu ya, masih mengikuti pendapatnya Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i mengatakan bahwa niat itu adalah rukun sholat, sehingga niat itu berbarengan dengan perbuatan sholat yang pertama kali. Perbuatan sholat yang pertama kali niku napa? Takbiratul ihram. Nah ini pertama seperti itu. Nah kemudian dikoreksi oleh tarjih di HPT 3 dan sudah menjadi keputusan, ya.
Di mana di dalam HPT 3 itu disebutkan sholat itu diawali dengan berdiri, betul, sama masih. Wa idza qumta, ya, diawali dengan berdiri, karena berdiri itu adalah rukun sholat. Ini sudah saya jelaskan dulu belum ya? Nah itu masalahnya. Sampai di bab apa Pak? Biar saya cepatkan, karena saya nggak ingat. Oh, sampai ruku ya malah. Berarti bukan baru mulai, ya. Bukan baru mulai. Mohon ada yang mencatat nggih? Nanti kalau saya tanyakan setiap akan memulai jadi apa? Jelas ya sampai di mananya. Karena saya tidak mencatat. Jadi panjenengan panitia takmir tolong ada yang mencatat sehingga akhir sampai mana tidak terulang-ulang kembali. Nggih. Baik. Jadi berdiri tegak menghadap kiblat. Nah, dengan cara bagaimana? Ya berdirinya seperti ini Bapak Ibu ya. Dibuka kakinya selebar bahu kita ya. Pandangan mata ke tempat sujud ya. Ya seperti di dalam gambar ini sudah jelas ya gambarnya. Itulah cara berdiri kita ya. Cara berdiri kita ketika kita hendak sholat. Kaki tidak dibuka terlalu lebar, maka paling lebar selebar bahu ya. Dan tidak dirapatkan, tidak merapat. Baik, ini jadi cara berdirinya, pandangan mata ke arah tempat sujud. Baru saat itu kita apa? Di dalam hati niat akan sholat subuh karena Allah, ada niat seperti itu, ada maksud seperti itu, ya. Tidak dilafatkan dengan lafat-lafat tertentu. Baik, itu sudah kita jelaskan berarti dulu ya, tentang berdirinya menghadap kiblat, tentang niat ya. Insya Allah sudah nggih. Baik, kemudian takbiratul ihram. Cara takbiratul ihram. Ini berarti juga sudah kita ulang sejenak. Kapan kita mengucapkan takbir ya, dan kapan kita mengangkat tangan, itu berarti sudah ya. Mengangkat tangan berbarengan dengan mengucapkan takbir. Ya. Mengangkat tangan berbarengan dengan mengucapkan takbir, atau sebaliknya ya, bertakbir bersamaan dengan mengangkat tangan. Nah itu ya, dibolak-balik sama ya. Artinya ya, dari kita berdiri tegak Allahu Akbar, nah tidak sedekap dulu baru takbir, tidak ya, tapi bersamaan dengan mengangkat tangan mengucapkan takbir Allahu Akbar itu. Okay. Baik, itu takbiratul ihram. Oke, caranya seperti itu, diangkat tangan setinggi telinga, okay. Ibu jari tangan kita setinggi telinga bagian bawah, tidak di atas tapi di bawah. Nah, jadi bagian bawah. Oke, jari-jari tidak direnggangkan ya, juga tidak dirapatkan tapi sedikit renggang. Oke, Bapak Ibu. Jadi di HPT 3 sampai detail seperti itu. Kalau di HPT 1 itu tidak detail memang. Kalau di HPT 1 itu ya tidak detail, tangannya harus bagaimana, renggang, nutup, itu tidak disebutkan. Ini alhamdulillah di HPT 3 sudah lebih detail lagi. Baik, berikutnya bersedekap ya. Bersedekap, kita letakkan sedekap kita di dada. Okay. Jadi tidak di perut, tidak di bawah perut, atau tidak di samping kiri. Yaitu ikhtilaf para ulama, tapi yang dipilih oleh Muhammadiyah itu adalah bersedekap ya, memegang pergelangan tangan kiri dan diletakkan di dada. Nah, ini Bapak Ibu, okay. Jadi di dada berarti di atas ulu hati ya. Dari apa namanya, kita bertakbiratul ihram Allahu Akbar, letakkan di dada, tidak di perut, tidak di bawah perut, atau tidak di samping kiri. Ini pendapat lain yang itu, yang dipakai Muhammadiyah jelas, maka apalagi pengurus ya pengurus ya sesuaikan. Dan itu berdasarkan hadis Ibnu Khuzaimah ya, apa namanya,
hadis Ibnu Khuzaimah yang disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah ya. Jadi monggo untuk dilaksanakan. Baik. Lanjutnya membaca doa iftitah secara sir. Allahumma ba'id. Oke, kemudian juga wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda dan seterusnya sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini jarang yang hafal nggih. Jarang yang hafal. Atau sudah ada yang hafal doa ini, Bapak Ibu? Ibu-ibu ada, Bu? Biasanya ibu-ibu tuh rajin ngapalaken. Ada, Bu? Doa yang ini semuanya ini tapi ya. Enggak ada ya. Kalau sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Mungkin kalau sampai wa ana minal muslimin apal. Tapi kalau terusannya Allahumma antal maliku la ilaha illa anta rabbi wa ana abduka dan seterusnya ya belum pada hafal ya. Dan hafal pun kayaknya ora dinggo nggo salat. Ya, kesuwen kedawan milih sing cendek. Oke, Bapak Ibu, atau juga boleh dengan Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, itu. Jadi di dalam tarjih jilid 3 ini pilihannya sudah bertambah. Ada kabiro dimasukkan. Dulu belum ada. Di HPT jilid 1 itu hanya 2, yaitu apa? Allahumma ba'id dan wajjahtu wajhiya lilladzi sampai astaghfiruka wa atubu ilaik. Ditambah lagi sudah dimasukkan kembali karena hadisnya juga sahih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lah ini paling pendek ya. Ini paling pendek. Ya paling ini yang sering menjadi pilihan ya, selain Allahumma ba'id ya. Kalau enggak Allahumma ba'id ya milih yang ini. Saya juga begitu Bapak Ibu. Saya ya selang-seling. Kadang saya pakai Allahumma ba'id, kadang juga pakai Allahu akbar kabira. Saya selang-seling. Itu yang tidak selalu Allahumma ba'id, tidak. Tidak selalu Allahu akbar kabira, tidak. Itu. Tapi memang saya jarang sekali bahkan belum pernah menggunakan doa iftitah yang ini. Saya belum pernah. Apalagi kalau jadi imam. Enggak mungkin gitu ya. Enggak mungkin jadi imam kita baca ini. Nanti makmumnya ribut. Ini ora Fatihah gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Baik. Kemudian setelah doa iftitah selesai membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim atau a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Lah ini boleh semuanya Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang membaca ta'awudz ya ketika di luar salat dia membaca ta'awudz ke a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim boleh ya. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi itu juga dibolehkan. Kemarin sudah ya. Dalil-dalilnya sudah kita buka. Setelah itu membaca bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi imam membaca bismillah pada salat-salat jahriyah, subuh, maghrib, isya itu boleh jahar, boleh sir. Nah ini nggih, jadi Muhammadiyah membolehkan membaca basmalah bagi imam jahar ataupun sir. Tapi ta'awudnya jelas sir. Ta'awudnya sir, bismillahnya silahkan pilih. Mau jahar ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh. Langsung alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh, ya. Yang penting apa? Tetap di dalam penjelasan fatwa tarjih harus membaca bismillah. Itu Bapak Ibu ya. Karena ulama jelas 3 imam tetap membaca bismillah. Imam Syafi'i membaca basmalah. Imam Hanafi membaca basmalah. Imam Hambali membaca basmalah. Yang tidak membaca basmalah hanya Imam Malik. Imam Malik tidak membaca basmalah. Untuk sholat-sholat wajib, untuk sholat sunnah dibolehkan membaca basmalah. Tapi sholat wajib bagi Imam Malik langsung. Bahkan tadi doa iftitah juga tidak.
Jadi kalau Imam Malik itu Allahu Akbar tidak bersedekap, langsung Alhamdulillahirabbil alamin dan seterusnya. Itu nggih. Tapi imam-imam yang lain semuanya tetap mensunahkan doa iftitah dan ta'awud, kemudian basmalah, ya. Dan basmalah ada yang mengatakan wajib, ya, karena masuk kepada surat Al-Fatihah. Itu ikhtilaf, ya. Ada yang mengatakan ini bagian dari surat Al-Fatihah. Ada yang mengatakan oh tidak. Nah, maka ada ikhtilaf seperti itu. Ya, oleh karena itu Muhammadiyah tetap mengharuskan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh ditinggalkan. Boleh jahar, boleh sir. Baik imam ataupun makmum tetap harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ini juga sudah kita bahas tentang manfaat membaca basmalah itu. Baik, kemudian baca surat Al-Fatihah, ya, supaya kita didalami betul-betul, surat Al-Fatihah itu makharijul hurufnya kita dalami betul-betul, dan maknanya itu juga kita dalami betul-betul. Jadi jangan sampai kita membaca surat Al-Fatihah hanya sekedar hafalan, ya wis apalan makharijul hurufnya salah, orang ngerti maknanya, ya itu masih banyak di saudara-saudara kita Bapak Ibu, ya, di saudara-saudara kita di musola-musola sana-sana gitu nggih. Itu Masya Allah membaca surat Al-Fatihah saja masih banyak yang keliru, ya. Al-ha kadang-kadang jadi ka, alhamdulillahi rabbil ngalamin. Nah, ini tolong diperbaiki, nggih. Betul-betul makharijul hurufnya aja ngisin-ngisini gitu loh, ya. Kalau orang isin maring menungsa, ya kudune isin sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sering saya sampaikan, ya, di setiap masjid-masjid kita selain ada kajian hadis, ada kajian tafsir, kajian fikih, yaitu dengan kita mengkaji HPT, juga ada kajian tahsin. Nah, harus ada kajian tahsin. Alhamdulillah di sini sudah ada, ya. Sudah ada. Nah, itu juga harus diikuti oleh semua dari kita. Itu Bapak Ibu, ya, baik sing dadi imam ataupun makmum, karena semuanya juga membaca. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Nah, itu dia, ya. Itu padahal sangat penting, sangat-sangat penting, ya. Jangan sampai kita malu kepada manusia tapi tidak malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang itu seperti saya sampaikan pernah, ya. Saya tanya kepada Ustadz Rasikun, kenapa yang ditayangkan itu adalah pembacaan bareng-bareng yang sering di-share di grup itu, ya, bacaan bareng-bareng, satu-satu coba gitu kan. Pernah saya tanyakan itu, lah nek siji-siji kok pada bubar. Siji-siji yang nggak suka pada mangkat. Lo kenapa? Isin jadi. Makanya saya katakan, kenapa dia malu di hadapan manusia, tapi ketika sholat bacaannya masih orang genah di hadapan Allah, orang isin. Percaya diri saja. Nah, itu harus dibalik, ya. Di hadapan manusia harusnya kita nggak malu, malah justru kita yang harus minta kepada Ustadz, tolong Tad, saya dikoreksi kayak gitu kudune. Aja kebalik, Ustadz di Arab, ya, mencoba satu-satu, malah Ustadznya sing khawatir. Khawatir mbok bubar, maka satu dariah katanya gitu lah. Jadi antisipasi hal yang tidak baik, maka ora usah siji-siji, bareng-bareng baik. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Jadi monggo panjenengan, ya, kita tingkatkan, jangan seperti itu. Harusnya kita yang malu kepada Allah. Kalau dites sama Ustadz, jangan nunggu dites, justru kita minta dites, kita minta ditasheh. Karena apa? Karena saya malu kepada Allah Ustadz, maka tolong saya diperbaiki betul bacaan saya, terutama yang untuk sholat. Nah, itu Bapak Ibu. Maka sering saya sampaikan, pertama Al-Fatihahnya, kedua suratan-suratan pendek yang biasa kita gunakan untuk sholat, itu mohon diperbaiki. Nah, suratan pendek yang kita gunakan untuk sholat, mohon untuk diperbaiki betul-betul. Lah itu nggih. Nah, maka saya contohkan di sini suratan pendeknya apa? Qul huwallahu ahad. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Ini kan suratan pendek andalan kita, ya.
Al-Ikhlas dengan An-Nas, terus Al-Kautsar. Ya. Ini apa ya, Bu ya? Terus Al-Asr gitu kan. Nah, itu suratan-suratan pendek. Maka itu harus kita kuasai betul Bapak Ibu. Makharijul hurufnya benar. Ya. Ya, betul-betul ya kita khawatir keliru, maka harus kita koreksi. Ini penting sekali ya Bapak Ibu. Nggih. Baik. Jadi Al-Fatihah selesai, waqulu, dan ucapkanlah amin gitu kan. Jadi setelah kita imam membaca waladdallin, kemudian makmum bersama-sama dengan imam mengucapkan amin. Nah itu bareng-bareng. Kadang-kadang ada imamnya waladdallin watuk ya, singkon amin makmumnya dok, jadi etok-etok watuk gitu loh. Ya ada aja yang model kayak gitu ya. Ya jangan ya. Karena disyariatkan baik imam atau makmum bersama-sama mengucapkan amin. Ya. Maka yang demikian itu keutamaannya apa? Ghufirallahu ma taqaddama min dzambih ya. Ini diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Kan eman-eman wongkur amin bareng tok dengan imam. Imam mengucapkan amin bareng-bareng dengan makmum, itu diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Kok abot ya? Ya kayak orang di dosa temen gitu loh ya. Kalau sampai mengucapkan amin saja kita berat, maka ya itu tadi kayak orang duwe dosa temen gitu kan. Amin di sini adalah jahron, secara jahar, secara di apa namanya dikeraskan ya. Tidak di dalam hati. Jahar itu minimal tetangga, bukan tetangga ya apa? Orang yang ada di sebelah kita itu mendengar. Jadi jahar itu bukan didengar untuk diri sendiri. Ya kalau kita makmum ada sebelah kanan, sebelah kiri, itu dia mendengar. Amin. Itu mendengar. Itu sudah jahar, tapi kalau amin. Itu ya masih apa namanya? Sir. Masih sir. Nah bedanya sir dengan jahar itu seperti itu Pak ya. Kalau sir itu hanya didengar oleh diri sendiri ya. Nah kalau jahar itu orang lain mendengar, minimal adalah yang di samping kanan atau samping kiri kita itu mendengar, itu sudah jahar. Oke itu nggih. Jadi setelah amin baca suratan, silahkan faqra'u ma tayassara minal Qur'an, bacalah yang paling mudah dari Al-Quran. Makanya Bapak Ibu, kadang-kadang ada imam yang ya kemudian pilih suratan yang panjang, suratan-suratan yang tengah-tengah surat misalnya ya, bukan suratan pendek, milih ya potongan-potongan beberapa ayat gitu ya. Boleh apa tidak? Boleh, boleh. Tapi mohon untuk betul-betul dipahami dulu. Aja lagi ngapalin, nah kemudian dipakai untuk ngimamin. Ngimami itu bukan waktu untuk murojaah. Kalau murojaah hafalan, ya jangan ketika jadi imam. Tapi silahkan ketika sholat sendiri. Di sholat malamnya monggo untuk murojaah hafalan. Tapi ketika jadi imam, ya jangan. Ambillah suratan-suratan yang betul-betul kita sudah hafal, sudah paham betul makharijul hurufnya benar, bahkan akan lebih baik maknanya betul-betul sudah kita ketahui. Itu yang afdol, utama. Itu Bapak Ibu. Nggih. Dan tentu seorang imam tidak boleh memberatkan makmum, maka pilihlah ayat apa, suratan-suratan yang sedang ya. Aja kedawanan, aja ke pendekan. Nah itu nggih. Salat Jumat bacaane kuliah karo inna a'tayna. Lah ya jangan itu golek sing pendek jare melas makmume panas. Mulane al-kafirun karo inna a'tayna ya repot itu ya. Ya tidak begitu. Baik, selanjutnya rukuk. Nah, ini juga sudah ya.
Jadi ini mengulang ya. Rukuk dengan diawali mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan takbir. Ya, mengangkat kedua tangan dengan mengucapkan takbir atau sambil mengucapkan takbir. Jadi takbir intiqal. Kalau tadi takbiratul ihram, ini adalah takbir intiqal. Kemarin sudah saya jelaskan, takbir intiqal menurut pendapat para ulama, semuanya berpendapat takbir intiqal adalah pada saat perpindahan, ya. Pada saat apa? Pada saat perpindahan. Itu takbir intiqal, bukan setelah bergerak, ya. Setelah selesai pergerakan tidak. Sudah saya sampaikan belum kemarin? Ya, kita coba ulangi nggih. Takbir. Ya. Jadi angkat tangan selain takbiratul ihram. Angkat tangan selain takbiratul ihram, takbir intiqal, ya. Ketika kita dan seterusnya, ya. Itu memang para ulama itu berbeda-beda pendapat. Qala al-Hanafiyah wal Malikiyah la yasunnu raf'ul yadaini fi ghairil ihrami 'inda ruku'i aw raf'i minhu li'annahu lam yasih dzalika 'indahum 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wastadallu bima rawa 'an Ibnu Umar. Ya, jadi pendapat ulama Hanafiyah dan ulama Malikiyah itu la yasunnu, tidak di la yusannu, ya, tidak di sunnahkan, ya. Raf'ul yadaini, mengangkat kedua tangan, fi ghairil ihram, selain ketika pada takbiratul ihram. Nah itu, ya. Jadi Hanafiyah dan Malikiyah itu hanya ketika takbiratul ihram saja, ya. Itu. Jadi ketika hanya takbiratul ihram saja. Mereka berdalil dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi idza iftataha shalah, tsumma la yaud. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengangkat tangan ketika membuka salat, yaitu ketika takbiratul ihram saja. Ini pendapatnya Imam Hanafi dan Imam Malik. Sehingga ketika rukuk tidak mengangkat tangan, ketika bangkit juga tidak mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Nah, kemudian Asy-Syafi'iyah wal Hanabilah, menurut pendapat Imam mazhab Syafi'i dan juga Hambali, yasunnu raf'ul yadaini fi ghairil ihram, disunahkan, ya, yusannu raf'ul yadaini fi ghairil ihram, ya, disunahkan mengangkat kedua tangan di selain takbiratul ihram. Yaitu apa? Inda ruku', ketika ruku', wa inda raf'i minhu, dan ketika bangkit i'tidal, ya. Ayat indal i'tidal. Nah, itu. Jadi ketika takbiratul ihram, ketika ruku', ketika i'tidal. Ya. Kemudian Imam Syafi'i menambahkan annahu yustahabbu rahbu aidan 'indal qiyam min at-tasyahhudil awal. Imam Asy-Syafi'i menambahkan mengangkat kedua tangan seperti takbiratul ihram ketika bangkit dari tasyahud awal. Nah, itu, ya. Jadi ini pendapat Imam Asy-Syafi'i. Nah, itu yang sama dengan pendapat Muhammadiyah. Jadi mengangkat tangan dalam sholat itu ada 4 posisi, pada 4 keadaan. Yang pertama ketika takbiratul ihram, kedua ketika akan ruku', ketiga ketika kita i'tidal, bangkit dari ruku' sami Allahu liman hamidah, keempatnya ketika kita bangkit dari tasyahud awal menuju rakaat ketiga, ya. Sebelum bersedekap, bangkit berdiri, maka mengangkat tangan seperti takbiratul ihram. Nah, itu Bapak Ibu, ya. Jadi ada 3 pendapat, ya, 3 pendapat. Yang pertama hanya takbiratul ihram, yang kedua takbiratul ihram, ruku', i'tidal, yang ketiga takbiratul ihram, ruku', i'tidal, dan bangkit dari tasyahud awal. 3 pendapat itu. Dan Muhammadiyah menggunakan yang 4-nya, yaitu 4-4-nya itu. Jadi takbiratul ihram, ruku',
i'tidal, dan juga bangkit dari tasyahud awal. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian tadi yang ingin saya sampaikan apa tadi? Takbir ya. Ini bahasa Arabnya. Ya, langsung terjemahnya saja. Bertakbir selain pada waktunya, takbir intiqal. Di dalam kitab Al-Fiqhu ala Madzahibil Arba'ah. Ya, terjemahan itu halaman 471. Kalau di dalam kitab aslinya halaman 251, ya. Disebutkan di sana ada pendapat semua ulama ini sepakat tata cara mengangkat tangan dengan takbir itu bagaimana? Maaf, pergerakan dan takbir itu bagaimana? Yang pertama, pendapatnya Imam Hanafi dengan Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan makruh bagi para pelaksana sholat untuk mengucapkan takbir, tasmi', tahmid atau yang lainnya ketika beralih dari satu rukun ke rukun lainnya di luar waktu yang telah ditentukan. Jadi kapan takbirnya? Ketika intiqal, ketika pindah, ya, ketika ruku, ketika i'tidal, itu waktunya sudah ditentukan. Kalau tidak pada waktu yang ditentukan, hukumnya makruh. Lah ini apa Ibu? Hukumnya makruh. Kapan waktu yang ditentukan itu? Kita lanjutkan, yaitu dimulai dari awal pergerakan dan diakhiri saat selesai bergerak. Menurut pendapat mereka, inilah yang sesuai dengan sunnah. Nah, itu. Jadi pada saat pergerakan. Jadi Imam Syafi'i jelas dari awal pergerakan Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ya, itu imam. Baik, menurut mazhab Hambali lah ini lebih ini lagi ya Pak Ibu. Apabila pengucapan takbir atau yang lainnya yaitu Sami Allahu liman hamidah tidak sesuai pada waktunya, maka dapat berakibat sholatnya menjadi batal jika disengaja. Nah ini imam atau mazhab Hambali, batal sholatnya kalau disengaja. Jadi kalau rukuk dulu sengaja, iya nyung sengaja memang saya rukuk dulu baru takbir, maka menurut pendapat mazhab Hambali batal sholatnya Bapak Ibu. Nah ini maka hati-hati ya. Kemudian beliau juga menyebutkan, namun bila tidak sengaja maka diwajibkan untuk melakukan sujud sahwi. Itu Bapak Ibu. Nah ini maka hati-hati, hati-hati jadi imam gitu ya. Kalau ada pengikut yang mengikuti mazhab Hambali kan jadi masalah ya. Karena mengucapkan takbir saat perpindahan hukumnya wajib. Itu hukumnya wajib menurut mazhab Hambali. Saat perpindahannya, takbir intiqal itu saat bergerak berpindah. Itu Bapak Ibu. Menurut mazhab Maliki, perbuatan seperti itu bertentangan dengan anjuran yang semestinya. Nah ini, sebab mengucapkan takbir atau yang lainnya, tasmi, tahmid itu saat berpindah dari rukun ke rukun lainnya, hukumnya adalah dianjurkan. Lah ini Bapak Ibu ya. Jadi sama seluruh pendapat ulama madhab, takbir intiqal dilakukan pada saat bergerak, bukan sebelum atau sesudahnya. Dan yang paling tepat bagi imam naik sholat sendiri agak mending ya, misalnya pendek takbirnya, yang penting pada saat bergeraknya. Nah bagi imam itu paling tepat ya seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i ya. Jadi takbir itu rampung ya pada saat pergerakannya selesai. Allah ruku, Allahu Akbar, berarti makmumnya jelas wis sempurna, itu seperti itu. Oke, begitu Bapak Ibu. Oke, mengangkat kedua tangan sambil bertakbir ketika akan rukuk seperti dalam takbiratul ihram. Memegang kedua lutut. Nah, yang dipegang adalah kedua lutut dan merenggangkan jari-jari, tidak merapatkan. Jadi jari-jari sedikit direnggangkan. Bahkan dalam suatu hadis diibaratkan ya seperti mencengkeram lutut. Meluruskan punggung sejajar leher dengan kepala, tidak terlalu menunduk dan tidak terlalu mengangkat. Nah ini. Jadi kepala tidak menunduk, tidak mengangkat. Ada juga yang masih keliru ketika ruku, kepalanya mengangkat.
karena jere melihat tempat sujud. Nah itu ya, melihat tempat sujud. Kalau di dalam tarjih, melihat tempat sujud itu adalah ketika berdiri takbiratul, atau ketika berdiri di dalam sholat, itu melihat ke tempat sujud, itu yang sudah pasti ya. Nah itu, jadi karena apa ya, dalilnya pertama dhaif, hadis tentang melihat tempat sujud itu dhaif ya. Tapi kenapa itu dipakai oleh para ulama, itu yang paling bisa mengantarkan kita kepada kekhusyuan ya. Dan tidak ada larangan melihat ke tempat sujud. Yang tidak boleh kan menghadap ke atas, tengok kanan kiri, itu yang tidak boleh. Maka ketika panjenengan kita sholat menghadap lurus ke depan, itu masih boleh. Kemudian menghadap ke tempat sujud itu boleh, tidak ada larangan di situ ya. Yang dilarang menghadap ke atas, kemudian menghadap kanan kiri, tengok baik dengan kepalanya ataupun dengan matanya saja, lirak-lirik itu tidak boleh. Nah itu Bapak Ibu ya, ke tempat sujud. Meskipun ke tempat sujud itu hadisnya dhaif, tapi itulah yang bisa menjadikan kita lebih khusyuk dan tidak ada larangan ke arah sana. Nah itu Bapak Ibu ya. Oke, jadi ketika ruku, hadis yang sahih itu ketika ruku itu apa? Di dalam riwayat Aisyah itu ini ya, lurus. Jadi kepala tidak dengak dan tidak nunduk. Ya. Itu Bapak Ibu. Maka mungkin nanti suatu saat kalau sudah selesai kita praktek bareng-bareng Pak. Ya mungkin kelompok nanti kita lihat, yang lain melihat gitu kan, nanti gantian. Tapi bar kayak gitu ngesuk tetap ngaji gitu loh. Bareng dikoreksi sholat ya jangan dengan praktek sholat, dikoreksi isin ngesuk ora. Nah itu bahaya gitu. Tadi sudah saya sampaikan, lebih baik malu di depan manusia ya, daripada tidak malu di depan Allah. Harusnya malunya di hadapan Allah. Maksudnya begitu maksud saya ya. Lebih baik malu di hadapan Allah. Kepriye sih maksudnya? Ya kalau dibalik begini ya. Jangan tidak malu di hadapan Allah tapi malu di hadapan manusia. Nah itu. Seharusnya kita lebih malu di hadapan Allah ketika kita tidak sempurna ya. Tapi di hadapan manusia enggak perlu malu, udah. Tunjukkan saja kekurangannya supaya diperbaiki. Nah, kayak gitu. Itu Bapak Ibu ya. Sepakat ya? Nanti kita selesai bab ini sampai dengan salam praktek. Kita praktekkan. Ya. Sepakat? Ya, jangan kemudian berikutnya tidak berangkat loh ya. Baik. Termasuk juga wudhunya, sungguhnya kita supaya praktek Pak. Wudhunya juga kita coba praktekkan. Wudhu kan sudah selesai, bab wudhu kan. Nah, jajal dalam prakteknya bagaimana. Kemutan goleng ngaji apa ora gitu loh. Dari awal sampai selesai gitu loh. Nah itu Bapak Ibu. Baik, ini rukuk. Meluruskan punggung. Tumakninah dalam rukuk artinya dilakukan dengan tenang, khusyuk dan perlahan-lahan ya. Membaca doa Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ighfirli subhana rabbiyal azim subuhun quddus rabbul malaikati waruh, atau Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu. Lah ini yang tidak pernah kita baca ya. Yang ketiga, yang keempat ya. Lah ini yang keempat. Boleh Pak, ini pilihan-pilihan doa rukuk yang ada di dalam himpunan putusan tarjih. Subhanakallahumma rabbana bihamdikallahumma ighfirli, oke. Subhana rabbiyal azim 3 kali boleh. Kemudian subuhun quddus rabbul malaikati waruh, itu juga silahkan pilih ya. Jadi subhana rabbiyal azim ini 3 kali. Ataupun berapa kali pun sesungguhnya di dalam fatwa tarjih boleh. Imamnya orang menyat-menyat, ya terus baca, ulangi lagi sampai imamnya i'tidal. Ya, jadi jangan sampai panjenengan imame bacane mandan alon, kemudian diulangi mandan suwe, panjenengan malah ngrasani imame. Maca apa jenis suwe temen ruku, jangan. Tapi ikuti, dia belum i'tidal, ya teruskan kita baca doanya, ulang lagi. Sampai berapa kali? Ya sampai i'tidal. Nah, sama juga ketika tahiyat akhir itu, kadang-kadang ada imamnya tambah bacaan setelah tahiyat akhir agak lama. Panjenengan
wis rampung ngrasani imamnya maning. Gari salam beko ya suwe temen. Lah itu tidak boleh. Apa yang kita lakukan? Ya tambah doa lagi. Nah itu Pak. Jadi tambah doa lagi. Jangan turun dulu, jangan berhenti dulu kita. Kalau imam belum salam, tambah doa lagi sampai imam salam baru kita berhenti. Nah, itu Bapak Ibu. Masalahnya kalau kita berhenti berdoa, ya, berhenti berdoa, kemudian nunggu imam suwe, ada kekosongan di dalam diri kita. Ada kekosongan. Nanti bisa-bisa husnudzon seperti itu. Nah, digoda oleh setan. Maka baca lagi terus sampai dengan imam itu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Oke. Nah, baik, itu doanya. Kemudian sudah jam ya 5:30 ya. Sudah habis waktunya nggih. Baik, saya akhiri untuk kajian kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan ada manfaat dan untuk memperbaiki sholat kita bersama, karena tadi adalah mengulang sehingga tidak saya buka hadis-hadisnya secara detail. Insya Allah berikutnya bab tentang i'tidal, okay? I'tidal. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.